Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar pecahan. Oke, langsung saja ya. Berikut ini ada sebuah jeruk. Nah, jeruk ini ingin diberikan kepada dua orang anak. Nah, bagaimana caranya agar masing-masing anak mendapat bagian yang sama? Ya, caranya adalah dipotong menjadi dua bagian yang sama. Tidak boleh kecil, tidak boleh yang satunya terlalu besar. Harus sama. Nah, setiap bagian jeruk yang tadi sudah dipotong itu karena dibagi menjadi dua, nilai pecahannya yaitu 1/2. Ditulis 1/2. Nah, yuk coba kalian amati gambar di bawah ini ya. Ini, lihat, ini apel ini tadinya satu bagian, nah. Kemudian dibagi menjadi 4 potong apel. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi nilai pecahannya satu bagian ini berapa? Jadi nilai pecahannya itu, setiap bagiannya itu ditulis 1/4. Kenapa? Karena dia dibagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua. Nih, ada soal contoh yang kedua. Ini tadinya satu jeruk, kemudian dibagi menjadi dua bagian yang sama. Jadi setiap bagiannya itu nilai pecahannya adalah 1/2. Tulis 1/2. Kemudian yang 3, ini ada roti. Ada berapa bagian roti nih? 1, 2, 3. Nah, setiap bagian rotinya berarti nilai pecahannya yaitu 1/3. Ditulis 1/3. Jadi kalau yang ini, yuk kita hitung kuenya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti setiap bagian kue ini nilai pecahannya adalah 1/6. Gitu. Selanjutnya nih ada martabak. Kita hitung ya, ada berapa potongan martabak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti setiap bagiannya ditulis dalam pecahan itu berarti 1/8. Nah, kalau ini dalam bentuk gambar, nah, nih, contohnya ini ada lingkaran. Satu lingkaran ini, bagian yang diarsir ini, lihat, satu lingkaran ini sudah dibagi menjadi dua bagian. 1, 2. Nah, bagian yang diarsir ini berarti menunjukkan pecahan 1/2. Nih, ditulis 1/2. Kalau bagiannya, lihat yang kedua ini. Ini dipotong menjadi berapa bagian? 1, 2, 3. Nah, ini yang diarsir ini 1. Jadi, bagian yang diarsir menunjukkan ini 1 nih. Menunjukkan pecahan 1/3. Kalau 4 dibagi menjadi 4, kemudian yang diarsir cuma 1, berarti menunjukkan pecahan 1/4. Kemudian kalau dibagi menjadi berapa nih kita hitung ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti menunjukkan pecahan 1/6. Karena yang diarsir hanya 1. Seperti itu. Nah, coba kita kerjakan yang ini ya. Nyatakan daerah yang diarsir dengan pecahan yang sesuai. Lihat, lihat yang diarsir ini ada berapa kotak dulu? Ada 1, 2, 3, 4. Yang diarsir ada berapa, nak? 1, 2. Ada 2 Ada 2 kotak. Berarti pecahannya berapa? Pecahan yang diarsir itu 2. Terus kotaknya dibagi menjadi 4. Berarti pecahannya ditulis 2/4. Kalau yang ini bagaimana? Yang diarsir, kita hitung dulu nih. Ada berapa bagian ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemudian yang diarsir ada berapa?
ada berapa bagian nih? 1, 2. Berarti nilai pecahannya adalah 2/8. Kalau yang ini dibagi menjadi sama rata begini, ada dua bagian. Kemudian yang diarsirnya berapa? 1, berarti 1/2. Terakhir, kalau yang ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Kemudian yang diarsir hanya 1. Berarti nilai pecahannya adalah 1/4. Seperti itu, nak. Yang kedua, yaitu menentukan letak suatu pecahan pada garis bilangan. Caranya seperti apa? Caranya kita gambar dulu garis. Ini ibu sudah punya sebuah garis bilangan. Garis bilangan 0, antara 0 dan 1 ya. Nah, sekarang yang pertama ini kita mau tahu letak garis bilangan yang berpenyebut 2 ya. Penyebut itu yang di bawah ya. Nih ibu tulis A per B. Kalau A tadi itu pembilang. Kalau yang B ini penyebut. Nah, penyebutnya 2. Oke. Jadi kita mulai berarti dari 1/2 ya. 1/2. Caranya gimana kita nentuinnya 1/2? Nah, dibagi rata sama seperti tadi yang gambar tadi, nak. Harus dipotong atau dibagi menjadi bagian yang sama. Berarti kalau 1/2 berarti ya ini 0, ini angka 0, ini angka 1. Berarti kita potong di tengah-tengah atau dibagi di tengah-tengah. Ini di tengah-tengah, nak. Nggak kekecilan, nggak kebesaran. Harus sama bagiannya. Berarti di sini kita tulis angka 1/2. Nah, kemudian yang di sini ini adalah 2/2. Yang ini ibu tulis nih ya di sini. 2/2. 2/2 itu sama saja 1. 2/2, 3/3. Nah, itu sama saja 1, nah hasilnya. Terus kemudian 4/4, 11/11. Nah, itu sama saja angka 1. Harus diingat ya, nak, kalau misalkan angka pada pembilang dan penyebutnya sama, berarti hasilnya itu sama saja 1. Nah, contohnya kalau pecahannya contohnya tadi 2/2, 3/3, 4/4, dan lain-lain. Nah, yang kedua kita akan menentukan pecahan yang berpenyebut 4. Antara garis bilangan 0 sampai 1. Ini 1 ya. Berarti 4. Berarti harus dibagi menjadi 4 bagian. Tidak boleh kecil sebelah, tidak boleh besar sebelah, tidak boleh panjang sebelah, tidak boleh pendek sebelah ya. Tidak boleh, harus sama tuh. Ya. Nah, berarti kita mulai di sini karena tadi ibu mintanya penyebutnya 4, berarti kita tulis di sini. Kita mulai 1/4, kemudian 2/4, kemudian 3/4, yang terakhir di sini 4/4. 4/4 sama dengan 1. Seperti itu. Selanjutnya yang berpenyebutnya 8 ya. 8. Garis bilangannya antara bilangan 0 sampai 1. 0 sampai 1. Oke, berarti kita tulis di sini 0 ya. Karena tadi ibu bilangnya 1/8 ya. Mulainya 1/8. 1/8 dibagi 8 bagian nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harus sama pokoknya. Terus 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 atau sama dengan 1. Seperti itu. Jadi
Kalau untuk pecahan itu pokoknya harus dibagi menjadi bagian yang sama ya Nak. Tidak boleh kecil sebelah, atau tadi ini tidak boleh bagian yang ini sama yang ini lebih pendek, yang ini lebih panjang, tidak boleh. Harus sama seperti itu. Nah, satu lagi diingat-ingat, kalau yang sama pembilang dan penyebut yang angkanya sama, berarti itu hasilnya sama dengan 1. Contoh ini 8/8, ini 4/4, ini 2/2, seperti itu, dan lain-lain. Nah, sekarang contohnya nih Nak, contoh kita kerjakan ya. Nih, lengkapi garis bilangan berikut dengan pecahan yang sesuai. Oke, di sini penyebutnya 2. Penyebutnya 2, berarti 2 semua ini, bawahnya 2 semua ya, penyebutnya 2 semua. Di sini sudah ada angka 2, 2/2, di sini 4/2, di sini 6/2. Berarti ini di sebelah sininya berarti berapa? Ini 2, berarti di sini 1. Berarti 1 pecahannya yaitu 1/2. Sudah 1/2, 2/2. Bilangan antara 2 dan 4 yaitu 3. Berarti 3/2. Kemudian 4, bilangan antara 4 sama 6 yang di tengah-tengahnya berarti 5/2. Seperti itu. Gampang kan? Oke, coba satu lagi ya, yang ini. Yang ini. Ini 0, 1/5. Berarti yang pecahannya penyebutnya 5. Ini 5. Nah, oke, yuk kita kerjakan ya. Di sini sudah 0, kemudian 1/5. Berarti setelah 1, 2/5. Terus kemudian 3/5. 4/5. Ini 1. 1 itu sama saja dengan 5/5. Ya. Angka 1 ini sama saja dengan 5/5. Habis 5/5 berarti di sininya berapa? 6/5. Kemudian 7/5. Kemudian 8/5. Kemudian di sini 9/5. Seperti itu. Mudah kan? Coba nanti kalian